Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bapak Aksan di Kreativa Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit ilmu, sedikit pengalaman, yaitu bagaimana cara mengganti switch atau foot switch pada efek gitar digital. Kenapa pada efek gitar digital? Karena efek gitar digital itu memang terdapat banyak switch dibanding dengan efek gitar analog gitu ya. Jadi banyak teman-teman yang menanyakan tentang hal itu gitu. Ini sebetulnya tadi sudah saya dalam benda praktek ini, benda kerja ini sudah saya ganti switchnya karena dalam kondisi rusak dan terjadi malapraktek sebelumnya gitu. Buktinya adalah ini sudah dalam kondisi kocar kacir switchnya seperti ini ya, ada dikasih solatip lah, ada yang diganjal diganjal switchnya gitu ya, as tombolnya diganjal gitu. Mungkin awalnya itu sudah tidak terasa, agak susah gitu ditekan, akhirnya ditambah lagi gitu, bagian tombolnya ditambah lagi biar lebih mantap gitu. Karena mungkin susah aja digunakan, biar respon akhirnya ditambah gitu. Tapi solusinya tidak seperti itu, harusnya diganti switch gitu ya, biar lebih aman. Dalam arti jika saat kita perform terjadi error pada efek itu, biasanya membuat kita keringat dingin di atas panggung gitu, biasanya seperti itu. Dan ternyata masih pada waktu dapat satu switch setelah saya ganti tadi itu saya ingat, oh iya ternyata kemarin ada dan banyak teman yang menanyakan tentang bagaimana cara mengganti switch pada efek gitar digital gitu. Nah kebetulan ini masih sisa satu, ini juga sudah susah digunakan, dalam arti sudah tidak responsif gitu ya meskipun ditekan, kecuali kalau ditekan agak kenceng atau agak lama gitu. Oke, nanti akan kita eksekusi juga. Ini switch ini merupakan salah satu korban malapraktek ya. Satu, ukuran switchnya sudah tidak sesuai lagi, terus pada waktu pemasangannya ini dipaksakan hingga terjadi tekukan pada masing-masing kakinya atau pin-pinnya gitu. Semoga aja nanti pengerjaannya cepat. Biasanya kalau sudah terjadi malapraktek dan sudah pernah diganti beberapa kali, mungkin agak susah proses bongkarnya ya gitu, kecuali kalau masih original dan proses penggantiannya tuh betul seperti ini ya, seperti ini betul. Kalau yang ini malapraktek, ini korban malapraktek ini itu kelihatan kan sudah kotor ya, sudah kotor seperti ini, ada hitam-hitamnya, terus proses masangnya juga dipaksakan ya, jadi seperti ini hasilnya, tidak awet juga. Lawang kita mengganti dengan prosedur aja kadang tidak awet, apalagi yang asal-asalan gitu ya. Oke, memang di Kreativa Channel sudah membahas tentang bagaimana cara membongkar pasang potensio. Nah, sudah dijelaskan video sebelumnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video Kreativa Channel, apalagi yang sudah pernah menemukan cara mengganti potensio gitu. Itu juga dapat dijadikan rujukan untuk mengganti switch juga gitu, sebab langkahnya itu mirip-mirip gitu ya. Oke, kita singkirkan dulu bekas yang malapraktek ini ya, biar lebih aman. Sebelum kita melakukan eksekusi, kita pastikan dulu ini dalam kondisi memang benar-benar rusak gitu, karena dalam eksekusi kita agak sedikit ekstrim, cuma lebih aman dan lebih gampang, lebih mudah dibanding teori-teori atau langkah-langkah yang pernah ada gitu. Saya persiapkan tang ini seperti ini ya, tang potong yang lancip, yang runcing tapi tajam gitu ya. Ini di toko elektronik banyak, mungkin harganya sekitar 15.000 sampai 25.000 ya. Terus kita persiapkan sudah pasti adalah solder sama timahnya, terus atraktor, terus kuas untuk membersihkan, terus kaca pembesar. Ini
Ini khusus saya ini ya, kacamata besar karena sudah menggunakan apa itu kacamata plus gitu. Maklum teman-temannya sudah usia nih. Kita persiapkan lakban yang dari kertas gitu ya, seperti ini. Dan tidak lupa juga kita persiapkan cairan thinner gitu. Saya biasa menggunakan merek Daimaru gitu. Oke, thinner tadi itu digunakan untuk membersihkan kerak-kerak yang ada di bekas solderan gitu. Oke, sebelum kita eksekusi, kita tutup dulu bagian-bagian yang cukup riskan. Karena apa? Karena kalau kita tidak tutup bagian yang sangat riskan, nanti itu akan menambah masalah juga jika terjadi kecerobohan gitu ya. Makanya dalam melakukan apa itu penggantian switch itu kan sederhana ya kan, tapi kalau kita ceroboh juga akan dapat menyebabkan masalah tambahan lagi. Itu yang harusnya cuma sekedar diganti terus selesai gitu, akhirnya ada timbul masalah lagi. Gara-gara apa? Gara-gara percikan timah tadi itu mengenai komponen aktif yang lainnya. Di sini ada lubang-lubang pada bawah IC prosesornya, kita tutup sekalian, sebab kalau ada percikan timah itu tidak akan masuk ke dalam lubang ini gitu. Langsung saja seperti ini ya. Langsung saja kita potong saja kaki-kakinya. Ingat menggunakan tang potong yang lancip dan tajam seperti ini ya. Nah, hati-hati saja. Di sebelah-sebelah kaki ini ada LED ya, ada lampu indikator. Itu juga perlu diperhatikan gitu ya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita pancing timah yang lama, kita pancing dengan timah yang baru seperti ini. Perlu diingat bahwa apa itu PCB pada efek gitar digital itu kebanyakan dan hampir keseluruhannya itu menggunakan PCB double layer. Nah, yang mana PCB double layer tadi itu apa ya, atas bawahnya terus PCB, terus bagian lubang kaki apa itu kaki switch itu ya, bagian lubang PCB itu seperti selongsong gitu, seperti pipa, jadi lebih kuat. Makanya didesain memang didesain kuat lah ya, untuk foot switch ya, namanya switch yang diinjak oleh kaki, foot itu kaki gitu. Terus kita angkat dengan menggunakan atraktor. Mungkin ini agak lama sedikit karena pernah terjadi malah praktek ya. Kalau masih original solderan pabrik atau solderan yang benar sih cepat itu proses eksekusinya. Kalau salah dalam pemasangan dan pelepasan itu biasanya yang jadi korban PCB-nya. PCB yang dulunya bagus justru bisa mengelupas. Selain mengelupas, kadang itu ada yang putus jalurnya gitu ya. Makanya tidak asal diganti gitu. Butuh ketelitian dan kesabaran, juga sedikit teknik solder menyolder ya. Tapi kalau teman-teman takut untuk menggantinya ya kasihkan aja sama tukang servis elektronik terdekat yang profesional, udah pasti ya. Jangan yang asal-asalan. Ingat, efek itu harganya mahal. Oke, kita bersihkan dulu. Kita teliti, yang dua udah plong ya. Yang dua udah plong, tinggal yang ini. Yang ini juga udah plong sebetulnya ya. Saya ambilkan jarum untuk mendorong sebentar.
didorong pelan aja. Itu udah, tinggal satu ya, ini satu, kita apa itu namanya, sedikit aja kita kasih. Yang penting bekas pinnya tadi itu lepas. Nah, ini udah lepas. Sekarang kita tinggal memastikan bener-bener plong ya, lubangnya bener-bener plong. Nah, ini sudah plong semua. Nah, udah plong, sudah lubang semua ya. Setelah itu kita bersihkan ya, bersihkan dengan menggunakan thinner seperti ini ya. Thinner dikit aja. Saya biasa menggunakan thinner Daimaru ya, super thinner Daimaru kalau tidak salah mereknya Daimaru. Nah, ini udah bersih ya, udah bersih, tinggal baliknya bersihkan sekalian. Oke, seperti ini udah bersih, tinggal kita bersihkan dengan tisu, dan saya persiapkan switchnya. Saya ambilkan switchnya ya, lupa ini. Sebentar. Nah, ini switchnya. Dan kita bersihkan dengan tisu ya, biar lebih enak. Nah, ini. Oke, udah bersih. Kita tinggal memasangnya. Diusahakan memasangnya tuh lebih enak diluruskan sedikit aja ya. Sedikit aja, terus kita paskan pada lubangnya gitu. Oke, seperti ini. Ini yang lama ya, switch yang lama seperti ini. Setelah kita potong kakinya, nah habis itu kita solder ya. Oke, biar enak kita tindih. Karena apa? Karena ada panel LCD sama apa itu, potensio yang tidak, yang mengakibatkan tidak rata kalau dibalik. Oke, nah ini sudah kita solder keempat kaki. Nah, sekarang sudah selesai pengerjaannya seperti ini ya. Kalau perlu dibersihkan lagi juga tidak apa-apa. Nah, pada pin-pinnya, pada bekas solderannya, biar lebih bagus.
itu kita bersihkan pakai tisu. Udah selesai, hasilnya seperti solderan pabrik. Nah, seperti ini. Oke, gimana? Coba langsung. Oke, kita coba. Kita anu dulu ya, dipastikan seluruh PCB dalam kondisi bebas dari timah solder ataupun benda-benda lain yang sifatnya konduktor atau penghantar. Biar menghindari dari konslet. Dipastikan juga kuasnya harus bersih. Kita lepas, habis itu kita lepas. Oke, langsung kita coba sistem aja ya, maksudnya fungsi dari switch ini benar-benar normal ndak. Nah, switchnya benar-benar berfungsi dengan normal ndak. Nah, seperti ini ya, kita coba. Oh, mantap. Oh ya, mantap. Oke, kita buka juga enggak apa-apa ini. Oke. Nah, teman-teman, sudah selesai proses penggantian switchnya, sangat mudah dan lebih rapi gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang menghendaki switchnya, potensionya, ataupun IC memorinya mungkin ya, terus soket-soketnya, Anda bisa berkunjung di toko online. Nama tokonya adalah Saya Musik gitu ya. Nama tokonya Saya Musik, ada di Shopee, di Tokopedia, dan di Bukalapak juga ada itu. Nanti link deskripsinya akan saya infokan, linknya akan saya infokan di bagian deskripsi. Jadi jangan lupa melihat juga atau membaca juga bagian deskripsi. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang setia dan selalu berkunjung di Kreativa Channel. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua. Salam dari Kreativa Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.